Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3048, 3049 dan 3050. Dalam sekejap, di langit, dua monster yang berubah dari api meraung dan berguling terus-menerus. Api naik dari tubuh mereka, menyebabkan suhu di sekitarnya naik dengan cepat. Kedua monster itu menatap Dev dan yang lainnya dengan empat mata, dan kemudian di bawah komando Huosa, mereka tiba-tiba bergegas menuju Dev. Sekarang, dalam pikiran Huosa selama Dev bisa ditangani, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Bahkan jika dia hanya berdiri diam, orang-orang ini sama sekali tidak akan bisa melukai dirinya. Tuan, melihat ini, Helena langsung melonjak ke udara, langsung berubah menjadi Phoenix api yang menyala-nyala, dan nyala api naik dari sayap yang terbuka. Phoenix api, ternyata itu adalah makhluk mitos dalam wujud manusia, dan sekarang aku bisa menghasilkan banyak uang. Melihat penampakan Phoenix api, Huosa berteriak penuh semangat. Helena, mundur. Melihat ini, Dev buru-buru berteriak untuk berhenti. Dia tahu bahwa tidak mungkin Helena menjadi lawan Huosa, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tuan, kamu, Helena mengepakkan sayapnya, dia tidak takut mati, tapi dia tidak bisa membiarkan Dev terluka. Cepat mundur. Dev segera mengorbankan pedang pembunuh naga, dan berteriak keras pada Helena. Melihat ini, Helena hanya bisa turun mundur perlahan. Dev memperhatikan dengan tenang, dan kedua monster itu terus berlari ke arah mereka dengan api. Perasaan panas bisa dirasakan bahkan bermil-mil jauhnya. Menghadapi Huosa sekarang, Dev tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi dia harus menghadapinya, dia tidak bisa melihat wanitanya jatuh ke tangan pria lain. Bahkan jika dia akhirnya meledakkan dirinya, Dev tidak akan membiarkan Huosa berhasil. Terlebih lagi, Dev tidak perlu meledakkan dirinya sendiri, dia masih memiliki pil jiwa es di tangannya. Sekarang untuk berurusan dengan Huosa, Dev hanya bisa menelan pil jiwa es, dan kemudian dengan paksa menerobos ke tingkat keempat alam komposit, ketika guntur bergemuruh di langit. Huosa tidak perlu ditakuti. Hanya saja jika ini terjadi, dia tidak akan bisa berbisnis dengan putri Kabupaten Jialing. Saya tidak tahu apakah racun di tubuh Yihe bisa dihilangkan. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, Dev tidak bisa hanya melihat Huosa membunuh mereka semua, dan kemudian mengambil pil jiwa es, bukan. Tepat ketika Dev menyaksikan dua binatang yang berubah menjadi api bergegas ke arahnya, dan ragu apakah akan menelan pil jiwa es, tiba-tiba sesosok putih melintas melewati matanya. Segera setelah itu, terlihat angin putih dan salju berjatuhan di seluruh langit, dan suhu yang awalnya meningkat menjadi sangat dingin saat ini. Kelepak, untuk sesaat, segala sesuatu di sekitar tampak membeku, dan terdengar semburan suara yang membekukan. Segera, dua binatang iblis yang berubah menjadi api tidak bergerak pada saat ini, tubuh mereka terbungkus es tebal. Ketika orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut, tidak ada yang mengira apinya bisa membeku. Dev turun perlahan, dan di depannya, kristal es putih bersinar dengan cahaya, dan udara dingin terus menyebar ke sekeliling. Rasa dingin putih menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan semua orang merasa suhunya turun drastis. Siapa kamu? Huosa sedikit mengernyit dan bertanya. Dan di tengah kabut salju putih, Gao Qilan berdiri di samping Dev dengan kristal es di tangannya. Saat ini, Gao Qilan berpakaian putih, mekar seperti teratai salju putih. Kakak Qilan. Melihat Gao Qilan, Helena berteriak gembira. Dev tidak berharap Gao Qilan kembali, dia sedikit terkejut dan berkata, Nona Gao, mengapa kamu di sini? Jika saya tidak datang, kalian pasti sudah mati terbakar. Gao Qilan berkata dengan sedikit senyum. Kalimat ini membuat Dev merasa malu, dia memiliki pil jiwa es di tangannya. Jadi kecil kemungkinannya dia akan mati terbakar, tetapi pil jiwa es mungkin tidak dapat menyimpannya. Kakak Qilan, apakah kamu enggan berpisah dengan Tuan Dev, lalu kamu menyusul kami? Sudah kubilang sejak lama, pergilah bersama kami, Tuan Dev sangat baik, jangan melihat bahwa dia memiliki banyak wanita, tetapi kami tidak dapat memuaskan Tuan Dev sama sekali, kami bisa membaginya untuk kamu. Helena begitu tidak terkendali di depan begitu banyak orang. Kali ini Gao Qilan cukup malu, lagi pula dia masih perawan ting-ting. Dev juga tertawa mendengar kata-kata Helena.
Liu Ruyan dan Juliet juga menundukkan kepala dengan wajah memerah. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Helena itu benar. Dev, orang ini terlalu galak. Helena, tutup mulutmu dan berhenti bicara omong kosong. Dev menatap Helena sambil berkata. Adegan ini membuat Ji Yun di samping ingin memukulnya sampai mati. Dia juga laki-laki, tapi dia tidak memiliki kehidupan seperti Dev. Sialan, kamu masih menggoda dan mengutuk ketika kamu akan mati. Bahkan jika kamu datang untuk membantu, itu tidak dapat mengubah apapun. Huosa sangat marah ketika melihat Dev memiliki beberapa wanita cantik yang menawarkan untuk memeluknya. Kamu sangat berani. Ini adalah tanah paling utara, wilayah keluarga Gao kami. Kamu berani bertindak liar di sini. Gao Qilan bertanya pada Huosa dengan suara dingin. Ternyata kamu dari keluarga Gao, tapi apakah kamu lupa bahwa tempat ini akan segera keluar dari ujung utara? Apakah keluarga Gao kamu masih bisa mengelolanya? Selain itu, bahkan di ujung utara ini, aku tidak takut pada keluarga Gaomu. Kalau kau sudah tahu hal ini, menyingkirlah segera. Kalau tidak kamu akan mati sia-sia. Huosa mengetahui identitas Gao Qilan, dan dia tidak takut sama sekali. Ini adalah tanah paling terluar dari ujung paling utara. Dia tidak perlu takut, dan mereka juga tidak perlu takut pada keluarga Gao. Saat dahulu mereka mengalahkan Gao Qisheng, tidak satu pun dari mereka yang takut. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Aku ingin kamu tahu kekuatan keluarga Gao kita di ujung utara. Suara Gao Qilan penuh dengan kedinginan, lalu dengan genggaman, dua pedang dari es yang membeku muncul. Nona Gao, pria ini jauh lebih kuat darimu. Kamu bukan tandingannya. Melihat ini, Dev buru-buru berkata kepada Gao Qilan. Meskipun Gao Qilan kini telah mencapai peringkat ke-6 dari alam tubuh komposit, dia masih jauh di belakang Huosa. Jangan khawatir, aku punya kristal es yang diberikan oleh kakakku, yang bisa menahan apinya. Aku masih punya beberapa pecahan kristal es di sini, kamu harus menyerapnya dengan cepat untuk memulihkan kekuatanmu, atau kalau tidak, maka siapapun yang datang ke sini, dia bisa menggertakmu, kata Gao Qilan, sambil melemparkan tas ke Dev, yang berisi lebih dari selusin pecahan jiwa es dengan ukuran berbeda. Dev menatap Gao Qilan dengan keterkejutan di matanya, tidak mengerti bagaimana dia mendapatkan begitu banyak pecahan es. Kakakku memberikannya kepadaku. Aku datang untuk mengejarmu, jadi aku tidak bisa datang mengejarmu hanya dengan tangan kosong. Anggap saja ini sebagai mahar. Gao Qilan tersenyum tipis. Perkataan Gao Qiqiang saat itu membuat Gao Qilan membulatkan tekad untuk berinisiatif mengejar kebahagiaannya sendiri, karena Dev tidak buka mulut, maka dialah yang mengambil inisiatif. Itu sebabnya Gao Qilan menyusul mereka. Mendengar kata mahar, Dev bingung untuk sementara waktu, karena dia tidak tahu apa yang dia berikan pada Gao Qilan. Pernikahan, Dev berpikir, dia bahkan tidak bisa memberi Gao Qilan pernikahan yang lengkap dan sempurna pada akhirnya. Jadi untuk apa dia memegang mahar yang begitu mahal? Gao Qilan melihat keraguan Dev, jadi dia dengan bercanda berkata, kamu tidak perlu khawatir menggunakannya. Jika kamu tidak menginginkanku, aku tidak akan mencarimu untuk mendapatkan kembali pecahan jiwa es ini. Dia mengatakannya dengan nada bercanda, tapi itu juga mengungkapkan hati Gao Qilan. Dev mengangguk, dengan pecahan jiwa es ini, sebagian besar kekuatan Dev dapat dipulihkan. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh Huosa, tetapi jika dia ingin pergi, Huosa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Huosa sedang menonton dari samping. Gao Qilan dibutakan oleh fakta bahwa dia benar-benar telah memulihkan kekuatan Dev menjadi begitu banyak pecahan jiwa es. Sepertinya aku akan serius kali ini. Kamu ingin mati, maka aku akan melakukannya. Setelah selesai berbicara, Huosa bergegas menuju Gao Qilan dengan kobaran api yang melilit tubuhnya. Mata Gao Qilan sangat dingin, tanpa panik sedikit pun, dia tiba-tiba terbang dengan dua pedang di tangannya. Huosa melakukan trik yang sama lagi, dia bertepuk tangan dan tiba-tiba nyala api yang muncul berubah menjadi dua monster. Gao Qilan juga tidak segan lagi, dia terus mengayunkan kedua pedang esnya, menembakkan garis-garis es, membekukan kedua monster api itu dalam sekejap. Dengan berkah kristal es, metode embun beku Gao Qilan jelas jauh lebih kuat. Mungkin karena Gao Qiqiang takut Gao Qilan akan berada dalam bahaya di tengah jalan, jadi Gao Qilan membiarkan Gao Qilan membawanya bersamanya. Aliran udara dingin ini menahan Huosa, membuatnya sedikit kesal. Dan Dev mengambil kesempatan untuk segera menyerap pecahan jiwa es untuk pulih. Ji Yun, Helena, dan Juliet melindungi Dev. Saat ini, Dev tidak boleh membuat kesalahan.
Di udara, Gao Qilan dan Helena terus merapal mantra, meraung terus-menerus. Angin dan hujan di dunia tiba-tiba berubah, dan suhu di sekitarnya menjadi semakin panas dan dingin. Seluruh langit terbagi menjadi setengah merah dan setengah putih dingin. Kedua kekuatan terus bertabrakan dan terjalin. Jika tidak ada kristal es, Gao Qilan tidak akan mampu menahannya. Huosa melihat bahwa jika terus seperti ini akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisiknya. Belum lagi Dev kemungkinan besar akan segera pulih. Jadi cahaya dingin muncul di matanya, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar. Kemudian sesosok api bergegas menuju Gao Qilan. Gao Qilan tidak terlalu banyak berpikir, dan menamparkan dengan satu telapak tangan, langsung membekukan sosok itu menjadi es. Ketika Gao Qilan melihat ini, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Huosa akan membeku sendiri dengan begitu mudahnya. Namun saat Gao Qilan sedang senang, Helena tiba-tiba berteriak, "Saudari Qilan, hati-hati." Gao Qilan terkejut, dan tiba-tiba merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Gao Qilan berusaha menghindar, tapi sudah terlambat, dan Huosa, yang berputar di belakangnya, menamparkan punggungnya dengan telapak tangan. Sosok yang keluar dari kobaran api barusan bukanlah Huosa, itu hanya tiruannya saja. Telapak tangan ini penuh dengan api yang membakar dan menghanguskan. Gao Qilan hanya merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh gelombang panas. Bang! Tubuh Gao Qilan jatuh dengan cepat, dan akhirnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Kakak Qilan. Melihat ini, Helena bergegas untuk memeriksa kondisi pada Gao Qilan. Terlihat cetakan telapak tangan di punggung Gao Qilan, dan ada banyak api kecil di sekitarnya, terus mengalir ke tubuh Gao Qilan. Latihan yang dipraktikkan Gao Qilan adalah seni pendingin es. Sekarang kembang api itu memasuki tubuhnya. Api itu pasti akan ditolaknya dan dipukul mundur. Udara dingin di tubuh Gao Qilan terus memaksa api itu keluar. Tiba-tiba, kabut putih terus muncul dari punggung Gao Qilan. Huosa berada di udara, menatap beberapa orang di bawah, matanya penuh kepuasan. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati, semut, masih ingin menghentikanku. Setelah Huosa selesai berbicara, dia bergegas menuju Dev. Melihat ini, Gao Qilan menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, melompat dengan dua pedang di tangannya, dan langsung memblokir Dev. Sekarang dia satu-satunya yang bisa menahan pukulan Huosa. Huosa mendengus dingin, meraihnya dengan santai, dan pedang panjang yang menyala muncul, dan mengayunkannya dengan santai. Dua luka muncul di tubuh Gao Qilan, dan darah langsung mewarnai pakaian putih bersih menjadi merah. Ketika Ji Yun dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas maju. Terlepas dari apakah mereka bisa mengalahkan Huosa atau tidak. Mereka semua harus melindungi Dev, karena kondisi Dev sangat rentan saat ini. Bang! Ji Yun, Liu Ruyan dan Helena juga diterbangkan oleh Huosa. Melihat Dev di depannya, sudut mulut Huosa terangkat, sekarang mata Dev sedikit tertutup, dan dia berjuang untuk menyerap energi pecahan jiwa es. Pergilah ke neraka. Huosa mengangkat pedang panjang yang menyala di tangannya. Melihat hal ini, Juliet melemparkan dirinya di hadapan Dev untuk melindunginya. Meskipun dia tahu itu sia-sia, dia tetap melakukannya. Dia lebih baik mati bersama Dev.